عبد القادر الجيلاني يا رافع الرزاق اجعلنا البدل مع سيدنا محمد رسول الله أنت الوهاب فهب لنا أولياءك واجعل لنا محبوب نبيك يا مسبب الأسباب جد لنا برحمة بنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله السلام دائما sarmada salawatan wasalama ya sa'adal ahadi bi barakati nabiyyika nas'aluka rizqan bi'adadi rahmatika ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an min ghairi ma as'aluka selamatan fid dunya wa afiatan fid jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fi rizqin qabla rahmatan ba'da maut. Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam wa syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin allati adrikna Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah. Kulum hadirin di majelis insyaallah yang di luar maupun di dalam maupun sudah kabar. Assalamualaikum beluman lah. Beluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan hidup kita, rezeki yang berlimpah diberikan Allah, kekayaan di hati kita, kekayaan berisi Allah dan Rasulnya dalam setiap langkah hidup kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam ridho dan berkah baginda Nabi SAW sampai kematian kita di alam barzah, di yaumul jazaa nanti kelak. Mudah-mudahan kita tetap bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wasahidtu khalifata indahu. Aku menyaksikan yauman pada suatu hari. Abdullah kalau nggak salah, saya Abdullah bercerita suatu hari khalifah Abul Mujaffar Yusuf, nama khalifahnya adalah Abu Ja'far Yusuf, datang ke tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, datang bakunjung jaka bahasa Banjar lah, halaman 84. Wasahidtu khalifata indahu yauman. Aku melihat di paling bawah lah baris pada suatu hari. Pokoknya dia berkatalah Khalifah Muzaffar itu. Khalifah Muzaffar ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, uridu say'an minal karamah. Aku ingin melihat karamat engkau wahai Syekh. Diat ma'inna qalbi, supaya tentramlah hatiku. Apakah benar-benar engkau ini memiliki karamat atau tidak? Pokoknya Syekh, wa ma turidu, apa yang kau inginkan? Kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, qala tufahan minal ghaibi walam yakun awanahu bil iraqi. Aku ingin minta buah apel dari gaib. Apel dari gaib artinya tidak membeli, tidak apel dari gaib, tapi apel itu tidak ada di Irak. Mengujur khalifah kayak kopian. Nah, minta apel, buah apel hari ini juga yang tidak ada ditanam di Irak. Apa kata saya? Kata saya, naam. Oke, ya bahasa sekarang ini oke aja saya ya lah. Jaka bahasa apa beb? Akur beb lah. Qala tupahan minal ghaibi. Wah sudah. Pama ada Syekh yadahu pil hawa, tiba-tiba tangan Syekh mengangkat ke atas nah kayak ini. Nah, pil hawa itu kan di udara nih. Faija piha tufahatani, tiba-tiba di tangan Syekh ada dua kelapa.
Nah, ada dua kelapa aja. Dua apa tadi? Nah, dua apel. Nah, panawalahu ihdahuma, diambil beliau salah satunya, dikasihkan oleh Syekh satunya kepada Khalifah Mujaffar tadi. Wa kasara Syekh allati fi yadihi, kemudian Syekh memotongnya untuk dimakan kan? Untuk dimakan. Fi yadihi, pada tangannya, fa ijahiyah baido, terlihatlah putih bersih apel itu di dalamnya. Apel dikuyak putih bersih. Tapuhu minha roiha, tiba-tiba dari apel itu mengeluarkan bau semerbak harum al-miski. Bau harum-haruman al-miski. Biyadihi fa ijahiyya baido tapuhu minha wa kasara khalifah al-ukhra, lalu khalifah pun membuka juga apelnya, dibukanya. Fa ijabiha, dudah sekalinya yang keluar adalah ulat-ulat saja di dalam apel tersebut. Faqala khalifah ma hajihi wallati biyadika kama tara, wahai Syekh, kenapa jadi beda apelnya di tangan engkau, apelnya di tangan engkau apelnya harum-haruman bersih putih, di tanganku hitam keluarnya dan ulat berisikan. Faqala Syekh, ya Abul Mujaffar, wahai Abul Mujaffar, hajihi lamasat ha yadu zalim pada wadat kamataro. Ini apel ini menggambarkan keadaan kita. Bila tergambarkan orang jolim, maka apel itu menjadi hitam di dalamnya dan berulat di dalamnya. Menyinggung. Jadi orang sufi itu, dia orang wali itu menasihati orang itu pakai hati. Kalau kita kebanyakan umum menasihati pakai mulut, sampai bubuih mulut, kada paham juga. Anak kita pada itu harus pintar-pintar, nak isuk ya lagi lengo juga anak nih, jangan sampai tidak mampu juga kita mengatakan dasar lengo anakku nih jar ya kalau lah. Nah itu pipai Ron itu pang anunya nyende dasar lengo sampai selengo taruh sampai muyak menasihati piplah. Waqat taqaddamat kisatu tufah alladzi ja'a bihi, yang selanjutnya kami kisahkan di bagian depan itu adalah bahwa Pak ini jar Syekh yadul wilayah, sedangkan aku adalah seorang aulia Allah. Aku mendapatkan wilayah kekuatan dari Allah sehingga apel itu bersihlah terlihat. Itulah yang ada pada hati kita masing-masing. Jadi wahai khalifah, nang ada di hatimu itu nang ada di hatiku itulah yang tergambar. Nah, saya bisa membukakan mana putih, mana yang berulat di hati kita itu. Ingin berulat, nah ini nasihat. Ingin berulat bukan. Ingin apa? Ingin supaya putih. Nah, kita lihat Faqala Syekh Abdul Qadir Jalani, berkata Syekh, wala yubtahu illa liman qala anidaawi. Nah ini la yasluhu li majlisatil haqi ta'ala illal mutatahharun. Ketahuilah kata saya, jika engkau masuk di majlis-majlis Allah seperti ini, majlis Allah, bersihkanlah hatimu kata saya. Jadilah kamu benar-benar orang-orang yang suci. Min risid jalati, halaman 53, min rizid jalati, daripada najis-najis jalati, dari najis-najis yang mengotori, yang maksiat. Kalau masih aja maksiat tapi kan suka ke pengajian, banyaki astaghfirullahalazim. Wala yubtahu, tidaklah al-ma'rifah, tidaklah Allah bukakan, maksud ma'rifah mengenal Allah, illa liman qala, kecuali orang-orang yang sudah mensunyikan hatinya, anedaawi, dari pengakuan dirinya hebat. Nah, jadi kalau kita duduk belajaran majelis ini atau hidup di mana-mana aja, jangan merasa alim. Saya pribadi kalau merasa alim dari pian atau di mana aja berada merasa alim lebih tahu dari orang lain, berarti saya terhijab. Di mana terhijabnya? Menghijab saya dengan Allah, padahal yang maha alim itu hanyalah Allah. Bukankah semua pengetahuan kita ini adalah pemberian dari Allah? Mengapa kita mengakui ini dari diri kita? Padahal semua ini dari Allah. Itu maksudnya. Wal hawasat, hawasat ini hawa nafsu.
walamma kanal ghalib ala nasi adama tathiri ibtalahumullahu ta'ala bil amrodi. Karena itu barang siapa yang manusia itu tidak mampu mensucikan dirinya. Nah, ini sebab-sebab penyakit nih. Ibtalahumullahu ta'ala bil amrodi, maka Allah menimpakan kepadanya berbagai penyakit. Karena penyakit itu, makanya nanti melawan penyakit itu dengan astaghfirullahaladzim. Bila tidak mau jua sembuh penyakit itu, baca nang syair 3 itu ada kan dibagikan syair yang kita itu khusus kita karang untuk wasilah, supaya pian punya wasilah dengan Nabi dan saya Abdul Qadir Jalani, biar Nabi dan saya yang mendoakan pian sembuh penyakit, apalagi pina sempit rezeki, anak pina lengo dari itu dibacakan, ya itu tuh tarik tenang, nah, dibacakan tuh, didengarakan suruhnya lah, dia sakit dan sebagainya. Mbah lengo ya lagi bahasanya apalagi selain lengo di Mbah Palu ini bipe ikut di apotek bip, jualan bip. Ya. Semalam kan garbus nih Palu pulang. Pas garbus beli obat ke apotek, Palu kan ikut jualan situ kan. Mau bertanya jar garbus apa jar Palu. Obat kesadakan adakah? Tahu lebih kesadakan tuh. Kecelek aja orang. Keselak lah. Obat. Oh gampang ya Palu. Paling jer, palingnya garbusnya dabuk Palu di belakangnya ampih lah keselek jar Palu kan. Didabuk dipukulnya di belakang sini supaya menghilangkan gancang kajut dan apa lah sudah hilang lah keseleknya jar Palu. Jadi jar garbus yang keselek tuh istriku lain apa lagi. Istriku nang keselek tuh lain aku lain. Wah iya, kecepatan dasar lengo coba ini. Ya kah? Nah, yang keselek tuh istri lain aku lain. Jadi kenapa aku didabok? Istrinya di rumah. Nah, bertanya dulu habis-habis lah, jangan mengambil kesimpulan dulu ya lah. Nah karena itu kata saya, penyakit, kita ada penyakit, maka bersihkan hatimu, penyakitmu akan hilang. Kafaratan wa tathuran, itulah sebagai tebusan bagi kamu, wa tahuran, dan pembersihan diri. Liyasluhu li majlisati, maka engkau pun nanti berada di majelis menerima ilmu, terang benderang hatimu. Jadi karena di rumah sebelum ke majelis baca istighfar berarti 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullah jalan. Insya Allah mudah memahami, menerima. Ini paling gampang, mana ada pelajaran. Makanya kenapa ketinggian sih itu pelajaran ya, bukan ketinggian sebenarnya, kita sendiri nang lengo. Supaya hilang lengo kita baca astagfirullahaladzim, jangan dibawa rasa ilmu kita ya lah. Bersih jelas masuk ilmu itu. Ini kitab berapa buting bian baca bian akon lah. Lapak supaya mudah memahami agama. Itu maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan membawa nikmat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.